Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Fansuri dengan NIM 33322100060 dari kelas B. Saya akan menjelaskan tentang elektrokimia. Elektrokimia merupakan salah satu cabang ilmu kimia yang mempelajari peristiwa yang berhubungan dengan kerja listrik dan aliran elektron dalam suatu reaksi kimia. Sel elektrokimia terdiri dari dua elektroda, yaitu anoda dan katoda. Anoda didefinisikan sebagai elektroda tempat terjadinya oksidasi, sedangkan katoda tempat terjadinya reduksi. Komponen sel elektrokimia lainnya adalah elektrolit, yang mengandung ion yang dapat bergerak bebas. Terdapat dua jenis sel elektrokimia, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Sel elektrolisis adalah penguraian suatu elektrolit oleh arus listrik pada sel elektrolisis. Pada elektrolisis, arus listrik digunakan untuk memacu berlangsungnya reaksi redoks yang tidak spontan. Reaksi kimia akan terjadi jika arus listrik dialirkan melalui larutan elektrolit, yaitu energi listrik diubah menjadi energi kimia. Sel elektrolisis memiliki tiga ciri utama, yaitu yang pertama, ada larutan elektrolit yang mengandung ion bebas. Ion-ion ini dapat memberikan atau menerima elektron sehingga elektron dapat mengalir melalui larutan. Yang kedua, ada sumber arus listrik dari luar, seperti baterai yang mengalirkan arus listrik searah atau arus listrik DC. Yang ketiga, ada dua elektroda dalam sel elektrolisis. Elektroda yang menerima elektron dari sumber arus listrik luar disebut katoda, sedangkan elektroda yang mengalirkan elektron kembali ke sumber arus listrik luar disebut anoda. Katoda adalah tempat terjadinya reaksi reduksi yang elektrodanya negatif, dan anoda adalah tempat terjadinya reaksi oksidasi yang elektrodanya positif. Aplikasi sel elektrolisis. Salah satu proses elektrolisis yang populer yaitu melapisi permukaan suatu logam dengan logam lain. Misalnya, proses penyepuhan sendok aluminium oleh perak. Logam yang akan dilapisi yaitu sendok dipakai sebagai katoda, sedangkan logam pelapis yaitu perak dipakai sebagai anoda. Suatu larutan garam perak, misalnya AgNO3, dipakai sebagai elektrolit. Perak akan teroksidasi menjadi ion Ag+ yang larut. Kemudian, ion Ag+ ini mengalami reduksi menjadi logam perak kembali, yang kini diendapkan pada permukaan sendok. Hukum Faraday. Nama Michael Faraday diabadikan dengan memberikan nama salah satu satuan dalam perhitungan elektrolisis, yaitu Faraday, yang didefinisikan 1 Faraday. 1 Faraday adalah jumlah listrik yang terdiri atas 1 mol elektron, atau 6,0221 kali 10 pangkat 23 butir elektron. Karena 1 butir elektron sama dengan 1,602 kali 10 pangkat min 19 kolom, maka 1 Faraday setara dengan muatan sebesar 6,0221 kali 10 pangkat 23 dikali 1,602 kali 10 pangkat min 19 kolom. Hasilnya 9,64 dikali 10 pangkat 4 kolom dibulatkan menjadi 9,65 dikali 10 pangkat 4 atau 96.500 kolom. Jadi 1 Faraday sama dengan 1 mol elektron sama dengan 96.500 kolom. Hubungan antara Faraday dan kolom dapat dinyatakan dalam persamaan F sama dengan Q per 96.500 dan Q F kali 96.500. Persamaan yang menunjukkan hubungan kolom, ampere, dan detik adalah Q sama dengan I kali T. Hubungan antara Faraday, ampere, dan detik adalah F sama dengan Q per 96.500 sama dengan I kali T per 96.500.
Hukum Faraday 1 berbunyi jumlah zat yang dihasilkan pada elektroda berbanding lurus dengan jumlah arus listrik yang melalui elektrolisis. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan E kali I kali T per 96.500 sama dengan E kali F. Jumlah Faraday sama dengan jumlah mol elektron sama dengan nilai perubahan bilangan oksidasi 1 mol zat pada hukum 1 Faraday. Biasanya nilai AR diketahui sehingga nilai E diubah menjadi E sama dengan AR per N, di mana AR sama dengan massa atom relatif dan N sama dengan jumlah elektron yang diterima atau dilepas. Jadi, rumus hukum 1 Faraday sebagai berikut. E sama dengan AR per N dikali I kali T per F, atau W sama dengan MR per N kali I kali T per F. Hukum Faraday 2. Jika arus listrik yang sama dilewatkan pada beberapa sel elektrolisis, maka berat zat yang dihasilkan masing-masing sel berbanding lurus dengan berat ekuivalen zat itu. Secara matematis dapat dirumuskan E sama dengan I kali T per F kali W kali N per AR sama dengan konstan. Jadi, rumus hukum Faraday 2 yaitu W1 per E1 sama dengan W2 per E2. Selanjutnya, sel volta. Sel volta ditemukan oleh Luigi Galvani dan Alessandro Volta. Sel Galvani atau disebut juga sel volta adalah sel elektrokimia yang dapat menyebabkan terjadinya energi listrik dari suatu reaksi redoks yang spontan. Sel volta terdiri atas elektroda negatif tempat berlangsungnya reaksi oksidasi yang disebut anoda, dan elektroda positif tempat berlangsungnya reaksi reduksi yang disebut katoda. Prinsip kerja sel volta. Yang pertama, terdiri atas elektroda dan elektrolit yang dihubungkan sebuah jembatan garam. Yang kedua, pada anoda terjadi reaksi oksidasi dan pada katoda terjadi reaksi reduksi. Yang ketiga, adanya jembatan garam untuk menyeimbangkan ion-ion dalam larutan. Yang keempat, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Dan yang kelima, elektron mengalir dari anoda ke katoda. Penulisan sel volta mengikuti kaidah sebagai berikut. Tanda satu garis vertikal melambangkan batas fase komponen dengan fase berbeda. Sedangkan dua garis vertikal melambangkan jembatan garam yang memisahkan kedua setengah sel. Berikut contoh notasi selnya. Sekian penjelasan materi elektrokimia dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.